bertemu kembali pada minggu yang kedua setelah Epifanias. Mari kita sambut minggu ini dengan optimisme yang menyala-nyala, langkah yang mantap dan hati yang teguh. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan secara berlebihan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tahu apa yang menjadi pergumulan kita dan mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Pada minggu yang kedua setelah Epifanias ini, kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Firman ini akan menguatkan dan memperteguh komitmen kita untuk mengikuti Yesus Kristus. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengenal kami dengan sempurna, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, rindu bersekutu dengan-Mu melalui firman ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, nyatakanlah apa yang Engkau kehendaki dari kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan sempurnakanlah doa kami ini ya Allah, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam menjalani tahun yang baru ini beragam pilihan bagi kita. Apakah kita akan berjalan sendiri dan menetapkan rencana sendiri, mengandalkan kemampuan sendiri tanpa melibatkan campur tangan dari luar diri kita? Apakah kita akan berjalan dan merencanakan segala sesuatu berdasarkan petunjuk paranormal dan dukun-dukun yang sakti? Atau apakah kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita dan membuka diri memenuhi panggilan Tuhan tentang apa yang akan kita kerjakan sambil mempersiapkan skenario-skenario cadangan jika seandainya mengikut panggilan Tuhan tidak memberikan keuntungan sebagaimana yang kita harapkan? Bahkan sebaliknya, mengutamakan kemampuan sendiri, menempatkan Tuhan di latar belakang dan memperlakukannya sebagai centeng atau satpam jika seandainya skenario kita gagal dan kita terjepit. Tentu sebagai orang beriman, kita harus mempercayakan seluruh perjalanan hidup kita hanya di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, mendengar dan menuruti apa yang menjadi panggilan Tuhan kepada kita. Memang di dalam kenyataannya kita sering ragu-ragu dan mendua hati. Keraguan itu muncul karena pengenalan kita yang terbatas kepada Tuhan. Dosa menghalangi pandangan kita untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita sehari-hari. Namun, di atas semua itu, kita tidak boleh lupa bahwa sekalipun pengenalan kita kepada Tuhan sangatlah terbatas, tetapi Tuhan mengenal kita dengan sempurna. Itulah yang terpenting dan itu sudah cukup bagi kita dalam memutuskan untuk memenuhi panggilan Tuhan, mengikut Tuhan pada tahun yang baru ini. Itulah yang akan kita dengar lebih jauh melalui khotbah pada minggu yang kedua setelah Epifanias dengan topik Tuhan mengenal engkau. Nats khotbah dipilih dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Marilah kita dengarkan bersama, saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik
kepada anak manusia. Demikian firman Tuhan. Nats pembacaan kita ini adalah bagian dari perikop yang mengisahkan proses pemilihan murid-murid Yesus. Pada ayat sebelumnya dikisahkan bahwa Yesus sudah memilih Andreas dan Simon Petrus menjadi muridnya. Di dalam nats ini dikisahkan Yesus berangkat ke Galilea. Di Galilea, Yesus memilih Filipus menjadi muridnya. Kemudian Filipus mengajak Natanael untuk mengikut Yesus. Namun Natanael ragu-ragu dan mengkaitkan Yesus dengan kota Nazaret, asal usul Yesus. Menurut Natanael, tidak mungkin ada orang Nazaret yang layak untuk diikuti dan diteladani. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus mengubah segalanya. Natanael mengalami mukjizat dari Tuhan Yesus dan karenanya memutuskan untuk mengikut Yesus. Beberapa hal yang penting dari nats ini untuk kita pahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus memiliki otoritas penuh untuk memilih murid-muridnya. Di dalam memilih murid-muridnya, Yesus berkuasa dan berdaulat sepenuhnya. Inisiatif berada di tangan Yesus, sehingga bagi orang yang dipilih harus mengimaninya sebagai panggilan. Yesus menetapkan kriteria yang sama sekali berbeda dengan syarat-syarat yang berlaku umum ketika memilih murid. Syarat utama adalah taat dan tunduk. Pemilihan murid hanya dengan panggilan yang singkat, yaitu ikutlah aku. Yang kedua, Yesus memberi tanda. Yesus mengetahui apa yang diingini oleh orang yang dipanggilnya. Secara khusus kepada Natanael yang kritis dan ragu-ragu, Yesus memberi tanda. Tanda itu membuka mata hati Natanael untuk mengenal Yesus yang sesungguhnya dan kemudian memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan yang ketiga, para murid Yesus mengikut Yesus atas dasar pengenalan yang benar. Melalui nats ini, kita dapat mengetahui bahwa keputusan Andreas, Simon Petrus, Filipus, dan Natanael untuk mengikut Yesus didorong oleh iman yang teguh dan pengenalan yang benar. Mereka mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, Raja orang Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita pada saat ini dan seterusnya ke masa yang akan datang? Marilah terlebih dahulu memahami hal-hal penting berikut ini. Yang pertama, Tuhanlah yang menemukan kita. Tuhan adalah yang maha hadir sehingga tidak ada sejengkal pun ruang dan waktu tanpa kehadiran Tuhan. Dengan pengertian itu seharusnya tidak sulit untuk menemukan Tuhan. Tetapi persoalannya adalah bahwa kita akan sulit bertemu dengan Tuhan apabila kita tidak bersedia ditemukan olehnya. Dan inilah masalah yang terbesar bagi kita yang hidup di era milenial ini. Di satu sisi kita memiliki semangat dan kesungguhan yang luar biasa dalam usaha untuk mencari Tuhan. Dengan cara berpuasa, berkontemplasi, membaca buku rohani, mengikuti seminar-seminar teologi dan cara-cara lainnya yang luar biasa. Apakah kita akan menemukan Tuhan yang sejati dengan cara itu? Jangan-jangan kita hanya menemukan Tuhan yang cocok dan sesuai dengan selera kita. Di sisi lain, banyak dari kita yang memiliki kendala intelektual untuk bertemu dengan Tuhan. Kita menganggap bahwa iman Kristen dalam banyak hal bertentangan dengan akal, tidak logis, dan irasional. Pandangan itu jelas keliru, sebab iman Kristen itu bukan irasional, melainkan transrasional atau melampaui akal. Sesungguhnya, akar kegagalan kita untuk bertemu dengan Tuhan adalah akibat dosa. Dosa itu mengeraskan hati, melumpuhkan attitude, dan menggelapkan akal budi. Maka marilah membuang kendala-kendala yang menghalangi kita untuk bertemu dan ditemukan oleh Tuhan. Dalam konteks pembacaan kita, Natanael bertemu dan ditemukan oleh Tuhan karena Natanael adalah Israel yang sejati, bukan Israel yang penuh kepalsuan. Dengan kata lain, kita akan bertemu dan ditemukan oleh Tuhan apabila kita mencarinya dengan jujur, bersih, dan tidak bersikap munafik penuh kepalsuan. Yang kedua, Tuhan mengenal kita pribadi secara spesifik. Ketika Tuhan menemui dan memanggil kita untuk mengikutinya, Tuhan melakukannya dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan sifat dan karakter kita.
Sekalipun mungkin bahwa sebagian besar dari kita mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan melalui mukjizat yang spektakuler, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hal itu sepenuhnya adalah otoritas Tuhan, sebab Dia lebih mengenal kita. Barangkali Tuhan memberikan apa yang kita sebut sebagai mukjizat yang spektakuler kepada orang-orang yang tidak mampu percaya jika tidak ada mukjizat. Dan kepada orang yang berbeda, bisa saja Tuhan tidak memberikan mukjizat yang spektakuler. Karena Tuhan itu tahu bahwa orang yang bersangkutan bisa percaya sekalipun tidak mengalami peristiwa yang ajaib. Jika kita beriman dan mengikut Tuhan karena memperoleh mukjizat, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi jika kita tetap beriman dan mengikut Tuhan sekalipun hidup kita begitu getir, maka iman seperti itu sungguh patut diteladani. Fungsi dari mukjizat hanya sebagai tanda tentang kehadiran dan kepedulian Tuhan. Sesungguhnya masih sangat banyak tanda yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan tujuan supaya kita percaya dan mengikut Dia. Bandingkan dengan Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-31. Dan yang ketiga, mari memahami apa arti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus memanggil 12 orang menjadi muridnya, kita juga terpanggil menjadi pengikut Yesus. Apakah untuk mengikut Yesus kita harus meninggalkan kehidupan duniawi kita? Bagaimana untuk mengetahui panggilan hidup yang merupakan panggilan Tuhan bagi hidup kita? Prinsip yang pertama adalah bahwa panggilan kita itu harus berada dalam bingkai panggilan umum bagi semua ciptaan yang berciri damai sejahtera, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Jika panggilan kita secara pribadi berseberangan dengan hal-hal di atas, maka sudah pasti kita salah dalam memahami panggilan hidup kita. Kemudian prinsip yang kedua, bahwa panggilan Tuhan dalam hidup dapat kita kerjakan melalui bermacam cara dan melaksanakannya sebagai bagian dari ibadah, pelayanan, dan kesaksian. Dan prinsip yang ketiga, bahwa panggilan hidup dari Tuhan pastilah selaras dengan bakat, talenta, dan karunia yang kita terima dan yang kita miliki. Tentu sebagai manusia kita sangat terbatas dan Tuhan mengetahui keterbatasan itu. Tetapi, jika Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan sesuatu, Dia pasti akan memperlengkapi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di dalam epistel sebagaimana tertulis di kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, pemazmur menyaksikan kemahahadiran dan kemahatauan Tuhan. Tuhan sangat dekat dengan kita dan sangat mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ketika Dia datang menemui kita dan memanggil kita untuk menjadi murid-muridnya, menjadi saksi-saksinya melalui panggilan hidup kita di tahun yang baru ini, maka sambutlah dengan sukacita, sebab Dia datang dengan kasih-Nya. Persiapkan diri untuk ditemukan oleh Tuhan dan percayakan hidup kita hanya di dalam pimpinan dan pemeliharaannya. Dia adalah Tuhan yang omnipresent dan omniscient. Tetapi tidak hanya itu, sebab Dia juga adalah Tuhan yang omnipoten, yang maha kuasa. Dialah penguasa dunia dan surga. Itulah jaminan dan itulah yang melegakan kita. Maka mari kita jalani tahun ini dengan pimpinan Tuhan. Jangan takut sebab Tuhan ada di dekat kita. Jangan ragu melangkah sebab Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Dan Dia akan memperlengkapi kita. Selamat beribadah di minggu kedua setelah Epifanias. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terpujilah Tuhan. Amin.